Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul amma ba'd. Baik, apa kabar saudara-saudara sekalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah, dalam keadaan yang baik-baik saja di keadaan yang sekarang saat ini kita menghadapi ancaman, menghadapi tantangan, menghadapi rintangan, yaitu virus COVID-19. Semoga Allah menjaga kita dari itu semua. Nah, sebelum memulai kegiatan kali ini, sebelum memulai apa yang bisa saya bawakan pada kali ini, mari sama-sama kita membuka kegiatan kita pagi ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi dalam salah satu pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu perubahan besar yang dibawa oleh Rasulullah, kemudian wafatnya Rasulullah. Memang tidak terlalu berkaitan. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, perubahan besar yang dibawa oleh Rasulullah. Setelah Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah, beliau membawa perubahan yang besar. Beliau menciptakan peradaban di kota Madinah. Makanya di kota Madinah itu sendiri, yang awalnya kota Yathrib namanya, kemudian datang Rasulullah berhijrah ke sana, kemudian mengubah nama kota Yathrib yang artinya kota yang tandus, kota yang gersang, kota yang mati. Kemudian diubah namanya oleh Rasulullah menjadi kota Madinah Al-Munawwarah, yaitu kota peradaban yang terang benderang. Nah, itulah awal mula peradaban di kota Madinah, peradaban Islam yang begitu maju. Selama 11 tahun beliau di sana. Ada 3 bidang perubahan besar yang dibawa oleh Rasulullah. Yang pertama di bidang agama, yang awalnya orang-orang Arab itu terkenal sebagai orang-orang jahiliyah, orang-orang yang memiliki paham animisme, dinamisme, menyembah berhala, menyembah batu, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah pohon. Kemudian datang Rasulullah mengubah itu semua, mengubah tauhidnya mereka. Kemudian mereka menjadi orang-orang yang Islam, banyak yang menjadi penghafal Quran, kemudian banyak yang menjadi perawi hadis dari Arab. Itu perubahan besar pertama yang dibawa oleh Rasulullah di bidang agama. Yang kedua di bidang kemasyarakatan. Di bidang kemasyarakatan sendiri dulu, pada zaman jahiliyah sebelum dakwah Rasulullah, orang Arab itu terkenal sebagai orang yang tidak berperi kemanusiaan. Orang Arab dikenal sebagai orang yang tidak berperi kemanusiaan. Mengapa? Salah satu budaya orang Arab jahiliyah yaitu adalah membunuh anaknya yang baru lahir. Itu yang pertama, tidak berperi kemanusiaan. Kemudian yang kedua, mereka memperbudak wanita, mengeksploitasi wanita, merendahkan derajat kedudukan wanita. Kemudian mereka mencuri, berzina, mabuk dan sebagainya. Nah, itu yang diubah oleh Rasulullah. Kemudian mereka berperilaku layaknya seorang muslim. Kemudian yang terakhir yaitu di bidang politik. Rasulullah ini bukan cuma rasul biasa, bukan cuma orang biasa. Beliau bisa dalam berbagai bidang, mulai dari perang, mulai dari agama, hingga politik beliau bisa. Perubahan politik apa yang dibawa oleh Rasulullah? Yaitu yang sebelumnya sistem pemerintahan di Jazirah Arab pada saat itu adalah berdasarkan kabilah-kabilah, berdasarkan suku-suku. Kemudian jadi di wilayah ini ada suku ini yang berkuasa, di wilayah ini ada suku ini yang berkuasa. Jadi suku yang terkuat, suku yang terbesar itu yang berkuasa. Kemudian datang Rasulullah mengubah sistem politik ini. Saat tiba di Madinah contohnya, saat pertama kali beliau mempersaudarakan orang-orang yang berbeda di kota Madinah. Kemudian keuntungan dari dipersatukannya orang-orang Arab ini yang sebelumnya di Arab itu terpecah-pecah karena kesukuannya, kemudian bersatu menjadi kesatuan yang kokoh atas dasar Islam. Itu 3 perubahan yang dibawa oleh Rasulullah di tanah Arab. Yang pertama tadi di bidang agama, kemudian di bidang kemasyarakatan, kemudian yang terakhir di bidang perpolitikan. Nah itu, kemudian yang selanjutnya yang akan kita bahas itu wafatnya Rasulullah. Rasulullah wafat pada usia 63 tahun, tepat di hari kelahirannya, tanggal kelahiran, tepat di hari ulang tahunnya, yaitu 12 Rabiul Awal. Wafatnya Rasulullah menjadi pukulan telak bagi kaum muslimin pada saat itu. Banyak yang tidak percaya bahwa Rasul itu bisa wafat. Bahkan termasuk Umar bin Khattab sendiri. Beliau sempat marah mendengar kabar Rasulullah meninggal. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak wafat.
beliau hanya pergi menemui Tuhannya, kemudian kembali lagi layaknya Nabi Musa. Kemudian dibenarkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq dengan beliau membacakan Quran surah Ali Imran ayat 144 yang bunyinya, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Sungguh Muhammad hanyalah seorang rasul, seorang utusan Allah, yang mana rasul-rasul sebelum Muhammad pun telah berlalu, telah meninggal. Tidak ada rasul yang abadi. Pas semua ada masanya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Kata Ali, apabila Rasulullah wafat atau dibunuh, akankah kamu murtad? Akankah kalian murtad? Itu. Kemudian tenanglah si Umar ini dengan seluruh kaum muslimin. Mereka menerima bahwa Rasulullah ini hanya orang biasa, tidak bisa abadi. Itu. Untuk lebih jelasnya lagi, untuk sebagai bahan renungan, mari sama-sama kita saksikan setelah ini bagaimana kisah Rasulullah wafat. Kisah yang begitu sedih bisa menjadi refleksi kita bagaimana kita mengenang Rasulullah, yang bahkan di saat-saat terakhirnya pun Rasulullah masih memikirkan umatnya, masih memikirkan kita. 14 abad yang lalu Rasulullah sudah memikirkan kita. Rasulullah begitu cinta kepada kita. Rasulullah begitu rindu kepada kita umatnya, yang bahkan kita tidak pernah bertemu dengannya, namun beliau selalu rindu kepada kita. Semoga setelah ini tayangan kisah wafatnya Rasulullah bisa menjadi refleksi kita, bisa menambah cinta kita kepada Rasulullah yang begitu cinta juga kepada kita. Mari kita balas cinta Rasulullah sebagai umatnya Rasulullah. Baik, setelah ini simak baik-baik kisah Rasulullah, detik-detik Rasulullah wafat. Semoga kisah wafatnya Rasulullah ini, detik-detik wafatnya Rasulullah ini bisa merefleksi kita untuk lebih cinta lagi kepada Rasulullah. Sekian dari saya. Bila mungkin ada yang kurang jelas sebentar, mungkin bisa ditanyakan dalam forum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi itu, Rasulullah dengan suara terbata-bata memberikan khutbah yang singkat. Wahai umatku, kita semua ada dalam kekuasaan Allah dan cinta kasih-Nya. Maka taati dan bertakwalah kepadanya. Kuwariskan dua hal kepada kalian, As-Sunnah dan Al-Quran. Barang siapa yang mencintai sunnahku, berarti mencintai aku, dan kelak orang-orang yang mencintai aku akan bersama-sama masuk ke dalam surga bersamaku. Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasulullah yang teduh menatap sahabatnya satu persatu. Abu Bakar menatap mata itu dengan berkaca-kaca. Umar, dadanya naik turun menahan napas dan tangis. Uthman menghela napas panjang, dan Ali menundukkan kepalanya dalam-dalam. Isyarat itu telah datang, saatnya sudah tiba. Rasulullah akan meninggalkan kita semua, desah hati semua sahabat kala itu. Manusia tercinta itu hampir usai menunaikan tugasnya di dunia. Tanda-tanda itu semakin kuat tatkala Ali dengan sigap menangkap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang linglung saat turun dari mimbar. Saat itu, seluruh sahabat yang hadir pasti akan menahan detik-detik berlalu. Matahari kian tinggi, namun pintu Rasulullah masih tertutup. Sedang di dalamnya, Rasulullah sedang terbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat dan membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya. Tiba-tiba, dari luar pintu terdengar seseorang yang berseru mengucapkan salam. Assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Tanyanya. Namun
Fatimah tidak mengizinkannya masuk. "Maafkanlah, ayahku sedang demam," kata Fatimah, kemudian membalikkan badan dan menutup pintu. Kemudian ia kembali menemani ayahnya yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya pada Fatimah, "Siapakah itu, wahai anakku?" "Tak tahulah, wahai ayahku. Sepertinya baru kali ini aku melihatnya," tutur Fatimah yang lembut. Kemudian Rasulullah menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan, seolah-olah bagian demi wajah anaknya itu hendak dikenang. "Ketahuilah, dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara. Dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah malaikat maut, wahai anakku," kata Rasulullah. Fatimah pun menahan ledakan tangisnya. Malaikat maut datang menghampiri. Namun Rasulullah menanyakan, mengapa Jibril tidak ikut bersamanya. Kemudian dipanggillah Jibril, yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit menyambut roh kekasih Allah tersebut. "Jibril, jelaskan, apa hakku nanti di hadapan Allah?" tanya Rasulullah dengan suara yang amat lemah. "Pintu-pintu langit telah terbuka. Para malaikat telah menanti rohmu, wahai Rasulullah. Semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu," kata Jibril. Namun itu tidak menjadikan Rasulullah lega. Matanya masih penuh kecemasan. "Tidakkah engkau senang mendengar kabar ini, wahai Rasulullah?" tanya Jibril. "Kabarkan kepadaku, wahai Jibril, bagaimana nasib umatku kelak." Di saat terakhir Rasulullah, beliau masih memikirkan umatnya. Kata Jibril, "Jangan khawatir, wahai Rasulullah. Aku mendengar Allah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya." Detik-detik semakin dekat. Saatnya malaikat Israel melakukan tugasnya. Perlahan-lahan roh Rasulullah ditarik. Nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimpah keringat. Urat-urat lehernya menegang. "Jibril, betapa sakit sakaratul maut ini," perlahan Rasulullah mengadu. Fatimah terpejam. Ali yang di sampingnya menunduk semakin dalam. Kemudian Jibril memalingkan wajahnya. "Jijikkah kau melihatku, wahai Jibril, hingga kau palingkan wajahmu?" tanya Rasulullah. "Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajal?" kata Jibril. Sebentar kemudian terdengar Rasulullah mengadu karena sakit yang tidak tertahankan lagi. "Ya Allah, sakitnya maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, tapi jangan pada umatku, ya Allah." Badan Rasulullah mulai dingin. Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibirnya bergetar, seakan hendak membisikkan sesuatu. Ali mendekatkan telinganya. "Usikum bis shalah wa ma malakat aimanukum." Peliharalah salat dan peliharalah orang-orang lemah di antara kamu. Di luar, pintu tangis mulai terdengar bersahutan. Sahabat saling berpelukan. Fatimah menutup tangannya di wajah, dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah. "Ummati, ummati, ummati, umatku, umatku."
berakhirlah hidup manusia yang paling mulia itu. Kini, mampukah kita mencintai sepertinya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Betapa cintanya Rasulullah kepada kita. Di saat-saat terakhir pun, Rasulullah masih memikirkan kita.